Kita dari kelompok 9, saya Haura Kasafatin. Saya Revica Najla. Saya Salsan Fadila. Selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian Renville? Ayo kita bahas bersama-sama. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perundingan ini dilakukan di geladak kapal USS Renville, kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tokoh yang berada di perjanjian Renville ada Amir Syarifuddin Harahap yang merupakan Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 20 April 1907 dan wafat pada 19 Desember 1948. Yang kedua, ada Ali Sastromijojo yang merupakan tokoh politik, lahir di Gerabak, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903 dan wafat pada 13 Maret 1975. Oh, ternyata begitu. Iya, karena sekarang sudah tahu pengertian dan tokohnya, mari kita masuk ke kronologinya. Kronologi peristiwanya ada pada 8 Desember 1947, perundingan Renville resmi dibuka dengan pidato sambutan dari KTN dan ketua delegasi dari dua pihak. Pada 9-12 Desember 1947, aksi polisionil Belanda di Rawah Gede yang menewaskan 300 lebih orang memicu perdebatan delegasi dua pihak. Pada 25 Desember 1947, KTN mengirim pesan Natal kepada dua pihak yang berisi pokok-pokok gencatan senjata dan dasar-dasar penyelesaian politik. 29 Desember 1947, Belanda secara sepihak mendirikan negara federal di wilayah Indonesia yang berhasil didudukinya berdasar garis Van Wert. Selanjutnya, pada 2 Januari 1948, Belanda keberatan terhadap isi pesan Natal dan mengajukan dua pesan balasan pada KTN yang isinya mengancam eksistensi Indonesia. 11 Januari 1948, KTN membalas pesan Belanda dengan 6 prinsip politik tambahan yang menjamin eksistensi Indonesia. Pada 13 Januari 1948, Indonesia menemui KTN di Kaliurang untuk meminta penjelasan pesan Belanda dan memutuskan untuk menerima pesan tersebut. Terakhir, pada tanggal 17 Januari 1948, Indonesia Belanda tanda tangan persetujuan damai 10 pasal gencatan senjata, 12 pasal persetujuan politik, 6 prinsip politik tambahan baru. Nah, karena sekarang sudah tahu kronologinya, mari kita cari tahu penyebab dari perjanjian Renville. Let's go! Peristiwa pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1, yaitu mengingkari isi perjanjian Linggarjati. Pada 24-31 Juli 1947, India dan Australia melaporkan aksi Belanda yang mengganggu perdamaian pada PBB. Pada 1 Agustus 1947, PPDB mengeluarkan resolusi pemerintah gencatan senjata dan seruan menyelesaikan masalah dengan bantuan komisi. Pada 29 Agustus 1947, Belanda membuat garis Van Wert untuk gencatan senjata berdasarkan kependudukan pasukannya saat itu. Akhir peristiwa Renville, pada 19 Desember 1948, Belanda mengingkari isi perundingannya dengan menyerang ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Penyerangan tersebut biasa disebut sebagai agresi militer 2. Selain itu, divisi Siliwangi atau Jawa Barat harus hijrah ke Yogyakarta. Kabinet bubar. Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena merasa dikhianati oleh partai pendukungnya, PSI, PNI, dan Masyumi. Nilai-nilai perjuangan dari peristiwa tersebut yaitu 1. Diplomasi sebagai alat perjuangan. Perundingan Renville menunjukkan perjuangan tidak hanya dilakukan melalui militer. 2. Semangat nasionalisme. 3. Kesabaran dan keteguhan. 4.
kesadaran akan dukungan internasional. Batavia gevlogen, ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord, met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een linnenkast vol luiers. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd. Mogen de volgende vluchten even voorspoedig verlopen. 4 dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Syarifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Syarifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.